Mohon perhatian Anda. Video terbaru telah diupload. Bagi penonton yang belum subscribe, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Sehat ya pastinya? Kembali lagi di channel Jagat Film. Seperti biasa, Admin Jo kembali menemani kalian untuk mengulas sebuah film yang berjudul Looks That Kill. Film ini tayang pada tahun 2020 atau tahun ini. Singkat cerita, Max adalah seorang pria yang memiliki kondisi unik sejak bayi. Saat orang menatap matanya, maka orang tersebut seketika meninggal tanpa merasakan sakit sedikit pun. Cukup aneh bukan? Sebelumnya, Mimin ingetin nih, kalau konten ini mengandung spoiler ya. Tapi, bagi kalian yang udah penasaran, sekui! Adegan dimulai dengan menampilkan Max, si pemeran utama film ini. Max berada di sebuah klinik untuk memeriksa kelainannya. Ia meminta tips untuk dapat hidup normal. Dan di sana, ia bertemu dengan sang terapis yang bernama Dr. Klingman. Max mulai menceritakan bagaimana kondisi persalinannya. Dokter dan perawat pada saat itu pun meninggal saat melihat wajah Max. Sejak kecil, wajah Max dibalut dengan perban agar orang lain tidak melihat langsung wajahnya. Namun, yang jadi pertanyaan, bagaimana orang tuanya baik-baik saja dalam merawat Max hingga saat ini? Setelah mendengar cerita Max, Dr. Klingman merasa ragu dan penasaran ingin melihat wajahnya. Kemudian Dr. Klingman langsung meninggal seketika saat melihat wajah Max. Polisi yang datang saat itu menduga Dr. Klingman meninggal karena serangan jantung. Setelah pemeriksaan, Max dan keluarganya diizinkan pulang. Malamnya, ibu Max yang bernama Jane mengundang satu-satunya teman Max yang bernama Dan untuk makan malam di rumah mereka. Setelah berbincang-bincang, ayah Max yang bernama Paul menyarankan Max untuk sesekali keluar rumah, karena Max terlalu banyak menghabiskan waktunya di rumah saja. Max tidak begitu setuju dengan saran ayahnya, karena ia takut dapat membahayakan orang lain. Setelah makan malam, Max meminta Dan memukul wajahnya dengan batu bata supaya ketampanannya menghilang. Namun, Dan tidak ingin melakukannya. Kemudian, Max sengaja menjatuhkan HP Dan, dan secara tidak sengaja, Dan memukul wajah Max hingga hidungnya terluka. Keesokan harinya, Max dan ibunya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi hidung Max. Jane membaca sebuah artikel tentang orang asing yang mencari keluarga asuh di sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian, Max bertemu dengan seorang gadis yang menarik perhatiannya. Pertemuan itu berlangsung sangat singkat. Setelah sampai di rumah, Dan datang menjenguk Max dengan menanyakan kondisi hidungnya. Kemudian, Dan mengajak Max untuk berkencan dengan seorang wanita. Max menolak karena ia yakin tak akan ada gadis yang mau berkencan dengan pria yang wajahnya ditutupi perban. Namun, Dan memaksa Max untuk menyetujuinya. Scene berpindah saat Max, Dan dan gadis yang bernama Erika bertemu di sebuah kafe. Awalnya Erika menyangka akan berkencan dengan Dan, tapi ternyata Max lah yang akan menemaninya. Erika terlihat sangat kecewa setelah mengetahui Max yang akan berkencan dengannya. Kemudian datang Craig, pria nakal yang berkencan dengan banyak wanita, atau istilahnya Fucek Boy. Craig datang untuk mengganggu kencan Max. Setelah itu, Max tidak sengaja menumpahkan minuman di meja, dan Craig mengelap tumpahan minuman tersebut dengan wajah Max. Udah kayak kain lap aja. Erika pun langsung pergi meninggalkan Max. Max merasa kejadian itu sangat memalukan dan sial baginya. Setelah kejadian itu, Max merasa ingin mengakhiri hidupnya di sebuah jembatan. Kebetulan, wanita yang ditemuinya di rumah sakit melihat apa yang ingin dilakukan Max.
Ternyata, wanita itu bernama Alex. Alex meyakinkan Max untuk tidak bunuh diri. Kemudian, Alex mengajak Max untuk pergi ke sebuah panti jompo. Alex ingin Max bisa lebih menghargai hidupnya. Di sana, ia bertemu dengan nenek Rosemary dan nenek Esther. Max dan Alex menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Beberapa hari setelahnya, Max kembali mencoba menunggu Alex di halte dekat jembatan pertemuan mereka. Ya benar saja, Max kembali bertemu dengan Alex. Kemudian Max mengajak Alex berkencan. Mulai pergi ke supermarket, nonton film bersama, hingga Max menceritakan tentang kelainan yang dimilikinya, hingga dapat membunuh orang lain hanya dengan melihat wajah tampannya. Kemudian Max kepo nih, kenapa Alex sering berada di rumah sakit? Ternyata Alex mengidap penyakit kardiovaskular. Penyakit langka ini membuat Alex tidak boleh terlalu senang ataupun sedih, karena akan membuat jantungnya mengembang. Setelah itu, Max membawa Alex ke rumahnya. Suasana romantis pun terjadi di dalam kamar Max, di mana mereka berdua saling bertatapan. Namun, orang tua Max datang mengganggu suasana ini dan membawa Yusen, gadis pertukaran pelajar asing yang akan tinggal di rumahnya. Ayah dan ibu Max sangat senang. Kini Max memiliki teman gadis. Beberapa hari setelahnya, Max bersama Alex, Dan, pacarnya Dan, dan Yusen pergi kemah di sebuah hutan. Di sana, mereka bersenang-senang. Dan pada malam harinya sebelum tidur, Max membiarkan Alex memegang wajahnya dengan mata tertutup. Kemudian Alex mencium pipi Max. Terlihat di scene ini bahwa Max dan Alex memiliki perasaan satu sama lain. Keesokan harinya, Max pergi ke rumah sakit untuk menemani Dan yang tangannya terluka. Di sana ia tidak sengaja bertemu Alex dan ibunya. Ternyata kondisi jantung Alex mengembang karena perasaan senang yang berlebihan saat kemah bersama Max. Untuk membuat ibunya tidak tahu bahwa Alex sering berpergian bersama Max, Alex pun mengabaikan Max pada saat itu. Max pun merasa kecewa. Kemudian Max dan Alex kembali bertemu di halte dekat jembatan. Alex menjelaskan bahwa ia tak ingin ibunya tahu bahwa ia memiliki teman. Max pun mengerti akan hal itu. Setelah itu, Max dan Alex kembali ke panti jompo. Nenek Esther menceritakan bahwa nenek Rosemary sedang jatuh sakit karena usianya yang sudah tua. Alex pun merasa sangat sedih melihat kondisi nenek Rosemary hingga membuatnya mimisan. Alex meminta Max untuk memperlihatkan wajahnya. Itulah yang harus dilakukan agar nenek Rosemary tidak merasakan sakit lagi. Awalnya Max menolak, namun akhirnya ia membuka perban di wajahnya dan nenek Rosemary meninggal dengan tenang. Scene berpindah saat Max mengunjungi Alex untuk mengajaknya ke pesta dansa. Alex pun menerima ajakan Max untuk pergi ke pesta dansa tersebut. Namun, Alex menceritakan kondisi tubuhnya yang semakin parah. Kemudian mereka berdua pergi ke pesta dansa bersama. Di sana, mereka berdansa dan menghabiskan waktu yang singkat itu. Tak lama setelah itu, Alex kembali mengalami mimisan setelah perasaan senang berlebihan yang dialaminya. Di sana, Max juga bertemu Dan pacarnya yang bernama Valencia. Ternyata Valencia juga merupakan mantan Craig, si pucuk boy itu. Craig yang kebetulan datang ke pesta membuat suasana menjadi kacau dengan membuka topeng yang dipakai Max ke arah Valencia. Setelah itu, Valencia meninggal setelah melihat wajah Max. Polisi datang untuk menyelidiki TKP dan membawa Max. Di sisi lain, Alex juga dibawa ke rumah sakit dengan ambulan
karena penyakitnya yang tambah parah. Setelah menjalani pemeriksaan, Mac pun diizinkan pulang dari kantor polisi. Ia langsung menjenguk Alex yang berada di rumah sakit. Alex menceritakan sebelumnya bahwa usia perkiraannya hanya bertahan sampai berusia 16 tahun. Tapi sekarang Alex sudah berusia 17 tahun. Sungguh sebuah keajaiban karena bisa bertahan hidup lebih lama. Alex sangat sedih dengan kondisi penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan. Alex sangat menderita, tidak bisa menikmati hidup dengan kondisi yang normal. Ia tidak boleh senang dan sedih yang berlebihan. Kemudian Alex pun meminta Mac untuk membuka perban di wajahnya agar terbebas dari penyakitnya. Max tentu tidak setuju dengan permintaan Alex karena sudah terlanjur mencintainya. Scene berpindah saat Mac mengunjungi Dan yang berduka atas meninggalnya Valencia. Mac pun menceritakan apa yang dialaminya dan memberikan saran untuk berada di samping Alex dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Dan sadar bahwa Alex membuat hidup Mac menjadi lebih berarti. Tapi, di sisi lain, penyakit Alex membuatnya menjadi menderita. Mac pun kemudian kembali ke rumah sakit. Ia menceritakan semua isi hatinya kepada Alex. Alex berterima kasih kepada Mac karena sudah membuat hidupnya bahagia. Kemudian Mac memenuhi permintaan Alex untuk memperlihatkan wajahnya. Sebelum pergi selama-lamanya, Alex mencium Mac sebagai salam perpisahan. Kemudian Alex meninggal dengan tenang. Sedih ya teman-teman. Akhirnya, Mac belajar banyak hal dari Alex. Mac menyadari bahwa ia harus lebih menghargai hidupnya. Mac sebelumnya selalu merasa wajahnya mematikan dan membunuh orang lain. Namun sekarang, ia sadar bahwa wajahnya dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit penderitaan orang lain. Tamat. Nah, itu tadi alur cerita dari Looks That Kill. Menurut admin Joe, film yang bernuansa drama, romance, serta dibalut komedi ini cukup membuat penonton betah dengan alur ceritanya. Apalagi sosok Mac yang sangat unik dengan kelainan yang dialaminya. Bagi kalian yang punya waktu, sangat recommended kok ditonton. Film apa lagi yang pengen kalian ketahui ceritanya? Komen di bawah ya. Admin Joe pamit. Bye.